Allah itu telah mengatur hidup kita itu dengan sistematis. Kalau ibadah harian dihubungkan dengan matahari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke sesi ngobrolin Quran, ngobrak. Aneh sih pengennya ngobrak. Kalau Bang Eri kan kemarin ini Al-Quran menjawab ya. Iya. Aneh mau rubah loh. Jadi ngobrak aja, ngobrolin Quran. Jadi kita ngobrolin Apa saja? Iya apa aja. Aneh yang banyak hal yang pengen aneh tahu, tapi kan ada nih pasti pembahasannya di Quran nih. Nah, hari ini aneh tuh pengen nanya tentang karena kan sekarang lagi bulan Syawal nih. Habis Ramadan kemarin kan kita habis puasa 30 hari. Nah, Anda tuh dengar ada istilahnya kalau di Syawal tuh salah satu ibadah pamungkasnya tuh puasa Syawal. Nah, ada nggak sih di Quran tuh bahas tentang fadilah ya atau keutamaannya puasa di bulan Syawal tuh apa, Sat? Iya. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Kita itu sebetulnya oleh Allah dikondisikan agar kita itu jangan sampai disconnect dengan Allah. Nah, jadi ibarat HP. HP ini sudah HP ini sudah didesain oleh pembuatnya bahwa dia itu harus ada chip. Yang chip itu harus terkoneksi ke operator. Nah, operatornya definitif tuh. Ya misalnya operator fulan, maka dia itu operatornya. Operator fulan, dia operatornya. Maka dia harus bayar itu ke operator tersebut supaya dia berisi. Nah, semakin dia berisi, semakin aman. Sinyal kuat. Artinya semakin besar kuotanya, maka dia akan semakin mudah download. Kalau download lancar. Ya, kalau lancar senyum gitu kan. Iya benar-benar. Nah, coba kalau seumpama Bang Ayas ini coba misalnya Bang Ayas dia ngisinya dikit, kuotanya kecil. Kalau download kan muter-muter dan muka kita jadi cemberut, kesel, lesu. ya dan kesel kan. Nah, jadi seperti itu sebetulnya kan HP ini sebetulnya ada software, ada hardware. Sama manusia juga ada jasmani, ada rohani. Nah, Allah sudah mendesain kita ini secara rohani harus terkoneksi ke operator. Operator kita Allah. Jadi operator kita itu Allah. Jadi makanya pulsanya itu apa? Pulsanya ya sholat, puasa, zikir, baca Quran, Ibadah lah ya pokoknya. ibadah, berbagi. Pokoknya itu semuanya pulsa. Jadi semakin besar kita beribadah, maka semakin besar pula kuota iman kita. Dan semakin besar kuota iman, semakin lancar kita beramal. Kita mudah berbagi. Kita berbagi nggak keberatan sama sekali. Jadi Nabi itu, sesulit apapun hidup Nabi, Nabi masih menyempatkan diri berbagi. Sampai Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Bertakwalah kepada Allah sekalipun hanya dengan separuh kurma. Kemudian juga sampai juga Nabi mengatakan, kalau kamu nggak punya apa-apa, tabassumu kali wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudara kamu adalah sedekah. Jadi sampai begitu. Jadi Islam itu nggak akan pernah memberikan kepada kita ruang di mana hidup kita itu tidak ada maknanya. Hidup kita itu selalu bermakna dan selalu berpahala. Makanya ketika Allah memuji Rasulullah SAW dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Coba kata Allah, kamu akan dapat pahala, enggak akan putus. Enggak akan putus. Kenapa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Karena akhlak kamu. Jadi kita itu beribadah berpahala. Selesai ibadah kita berbagi, selesai ibadah kita tersenyum, selesai ibadah kita menyebarkan kebaikan, itu semuanya pahala mengalir, nggak akan ada terputus. Wa inna laka la ajrun wa ghairu mamnun. Nah, itu untungnya menjadi orang Islam. Artinya bahwa kita itu sudah disetting oleh Allah selalu dalam kebaikan. Kenapa? Syaratnya satu, connect
ke Allah. operatornya, Iya. ke Allahnya. Ya, connect kepada Allah. Nah, passwordnya apa passwordnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau masih belum punya password itu, dia nggak akan bisa terkonek ke operator kepada Allah gitu. Nah, maka ketika sudah password dia sudah masukkan dan dia perbaharui terus password itu. Setiap kita sholat itu ada syahadat. Itu password semua. Azan kita jawab azan itu perbaharui karena kalau nggak di refresh itu kemasukan virus udah bisa dihack istilahnya gitu Dibajak ya. lah, Bisa dibajak. dibajak sama setan. Iya, makanya dia harus di refresh terus. Iya. Nah, jadi bahasa milenial ini kan begitu. Iya, asik Nah, tuh. nah, Asik. Jadi seperti ini cara kita memahami Islam yang kita imani itu. Nah, ya silahkan mungkin. Iya, tadi kan Anda nanya tentang ini ya, Fadilah Iya. Syawal. Karena kan berarti kan emang kalau nyambung ke yang tadi nih, saat kita ngomong Ramadan itu kan salah satu tempat di mana kita tuh di-charge ya. Iya. Di-charge iman kita, di mana kita kalau ibadah tuh enak gitu, dimudahin, sholat jadi enak, terus juga dikasih puasa Ramadan. Nah kan sekarang kita masuk Syawal nih, Sat. Nah, Syawal tuh identik sama puasa Syawal. Nah, keutamaannya puasa Syawal tuh apa, Sat? Ya, tadi itu gini. Nah, jadi pulsa itu kan ada pulsa standar, pulsa wajib lah. Jangan sampai tidak sama sekali. Dan ada namanya pulsa tambahan. Nah, sama dalam kita beramal tuh ada yang fardu, ada yang sunnah, nawafil namanya, nafilah. Jadi misalnya seperti baterai HP, ada yang baterai standar dalamnya, ada power bank, ya kan? Nah, kenapa kok ada power bank? Supaya kalau ngedrop kita masih bisa connect lah. Iya, bisa nyalain lagi, jangan sampai disconnect gitu. Nah sama, jadi kita itu oleh Allah diberi kesempatan untuk menyiapkan power bank amal itu, sehingga kalau suatu saat kita sakit masih ada persediaan itu. Saat kita nggak bisa beramal misalnya mungkin karena apa, masih punya kita simpanan untuk bisa terus beramal itu, sehingga kita itu terus mengalir kebaikan itu. Makanya setiap yang fardu selalu ada amal-amal nafilah. Nafilah itu artinya power banknya tadi itu. Nah, misalnya gini, sholat misalnya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Dan bahkan Nabi memberitahukan bahwa man shalla bil yawm isnata asyara raka'ah tatawu'an faqad bana baitan fil jannah. Orang yang sholat 12 rakaat minimal. Sholat nafilah, qobliyah, ba'diyah tadi itu minimal 12 rakaat. Terutama kan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu namanya 2 rakaat fajar. Kata Nabi, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, terus kemudian 4 rakaat sebelum duhur. Sudah berapa? Sudah 6. 2 rakaat setelah duhur. Sudah 8. 2 rakaat sesudah maghrib. 10. 2 rakaat sudah isya. 12. Itu minimal ya. Ada sebelum asar, ada sebelum maghrib juga, tapi waru mu'akkad. Nah, ini semua minimal 12 rakaat, kamu telah membangun rumah di surga. Nah, sama dengan Ramadan, ada juga pendampingnya. Jadi Ramadan ada pendampingnya, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, kata Nabi, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia menambah 6 hari bulan Syawal. Karena kasyamid dahr, maka dia seperti berpuasa setahun. Nah, ini ada hitungan-hitungannya. Misalnya kan, coba sebulan ya, berapa tuh? Ya, puasa Ramadan kan sebulan 30 hari. 30 hari, ditambah 6 hari. 36. Ya, kalau per hari ini dikalikan 10. Kan kata Nabi setiap amal kali 10 lipat. Kullu hasanatin yudha'af ila asyri amsalihah. Berarti total berapa? 360. 360. Ya, kan setahun 360 hari. Sama kan? Iya benar. Oh. Jadi seperti itu pemahaman kita. Subhanallah, kalau kita nggak pernah bertanya seperti ini, kita nggak pernah ngerti kan? Nggak tahu. Kita tahunya habis puasa Ramadan Syawal 6 hari buat apaan gitu. Jadi Nabi itu sudah memberikan aba-aba bahwa setiap kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Nah, berarti ditambah 6 hari bulan Syawal 360 total. Kalau per hari 10 kali lipat.
Jadi total setahun. Nah itu kalau kita artikan dalam arti hitung-hitungan. Tapi kalau kita juga bandingkan dengan umat terdahulu, sebab dalam Al-Quran dikatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah sebutkan wajib kamu berpuasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti yang Allah wajibkan kepada umat terdahulu. Nah, puasanya umat terdahulu disebutkan dalam banyak hadis bahwa seperti puasa Nabi Daud. Itu sehari puasa, sehari tidak. Katakan itu selama setahun. Karena kemampuan fisik umat terdahulu berbeda dengan kemampuan kita. Nah, jadi mereka tuh puasa setahun, sepanjang tahun seperti itu. Nah, gimana kita bisa mengejar puasanya umat terdahulu yang itu selesai setahun? Nah, ya sudah. Allah kasih solusi, Nabi kasih solusi. Ya, tambah 6 hari bulan Syawal. Supaya kamu bisa dapat pahala seperti puasanya umat terdahulu. Ini juga makna lain daripada kama kutiba alladzina min qablikum. Seperti juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Masih ingat kan puasa Nabi Daud kan sehari puasa sehari tidak. Sehari enggak. Dan itu selama setahun. Nah, itu syariat bagi umat terdahulu. Nah, itu rahasia bulan Syawal. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Hadisnya itu begini. Summa atba'ahu itu artinya diikutkan. Sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Sittan min di sini artinya di antara bulan Syawal. Jadi tidak harus urut. Tidak harus urut. Jadi terserah milih. Jadi semua hari bulan Syawal itu sudah berpuasa. Tinggal milih aja. Gitu. Ada yang memilih Senin Kamisnya. Ada yang di situ dia didoublekan Iya, boleh. Itu boleh. Sunnah. Oh, itu boleh. Dalam puasa sunnah boleh. Dan gitu kan. Jadi dia saya sekarang puasa Senin sekaligus puasa Syawal misalnya. Ada juga yang ingin menambah juga yang berbeda. Jadi istilahnya dia misalnya udah aku puasa Syawal khusus. Nanti Senin aku puasa lagi khusus. It's okay, nggak ada masalah. Itu double lagi pahalanya kan gitu. Kan semakin amal itu banyak nilainya, maka semakin besar juga pahalanya kan begitu. Iya, beda kan orang yang misalnya membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan membaca Quran semuanya. Benar, karena kan dalam hadis sahih dikatakan bahwa sekali baca Ikhlas dapat pahala sepertiga Quran. Kalau 2 kali sudah 2/3. Kalau 3 kali semua Quran. Nah, beda dengan yang baca semuanya dari awal sampai akhir kan beda. Iya. Nah, jadi benar dari segi pahala ya dapat, tapi dari segi hakikatnya tidak seperti yang orang baca dari awal sampai akhir. Nabi bersabda, misalnya dalam hadis sahih misalnya afdhalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal ar-rahil wal murtahil. Sahabat bertanya, apa itu ar-rahil wal murtahil ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah, antaqra al-Quran min awalihi ila akhirihi summa min akhirihi ila awalihi. Kau baca Quran dari awal sampai akhir, setelah itu dari akhir balik lagi ke depan. Begitu berputar. Makanya kalau kita menghatamkan Quran, jangan berhenti di An-Nas. Langsung lewatkan ke Al-Fatihah, baca pembukaan Al-Baqarah, baru kemudian Sadaqallahul Azim. Setelah itu kita baca doa hataman Quran. Kenapa? Supaya kebahagiaan kata ar-rahil wal murtahil. Itu dia. Nah, jadi kita itu sebetulnya diberi oleh Allah kesempatan-kesempatan untuk dapat pahalanya, tapi hakikatnya nggak dapat. Nah, seperti misalnya Nabi bersabda bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, ya, summa jalasa fi musalla, kemudian menetap di tempat sholatnya, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Maksudnya ini sampai masuk waktu duha. Ya, karena kan kalau masih awal duha, masih awal matahari terbit itu masih haram bersolat. Kenapa itu? Karena memang itu nggak ada khilaf di antara para ulama bahwa ketika matahari terbit itu masih haram sholat. Ditunggu sampai setinggi tiang. Kalau di Masjid Nabawi itu dikasih bacaan rub'as sa'a ba'dal isyraq. Itu 15 menit setelah matahari terbit. Supaya orang nggak salah paham. Karena nggak ada khilaf di antara para ulama bahwa kita itu tidak boleh sholat pada waktu matahari terbit. Kata Nabi, li'anna syaitan yudhiru qarnahi li'ubadihi, karena syaitan menampakkan tanduknya bagi orang yang menyembahnya ketika itu. Maka ditunggu. Kalau bahasa fikih disebut hatta tartafi asyams qadr rumhin. Nah, sampai matahari
meninggi setinggi tombak. Nah itu kalau dihitung dengan jam 15 menit sekitar itu. Nah baru sholat duha. Nah ini bagi orang yang satu paket, dia itu sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dia berdiam di masjid tidak keluar sampai masuk waktu duha. Kemudian dia sholat di awal duha, itulah sholat syuruk namanya. Nah kalau nggak satu paket bukan sholat syuruk. Ya artinya gitu. Seperti kita kalau malam hari misalnya kan kita sholat malam sebelum tidur disebut qiyamul lail. Sesudah tidur sholat tahajud. Ganjil, witir. Itu istilah kan? Sama. Kalau satu paket syuruk. Kalau enggak ya sholat duha biasa. Sebetulnya juga dia sholat duha biasa juga sama. Karena istilah syuruk itu hanya istilah khusus yang paket tadi itu. Selebihnya memang para ulama fikih tidak berbicara tentang sholat syuruk. Mereka bicara tentang duha sebetulnya. Sebab yuqsadu bil isyraq atau syuruk itu sholat duha. Maksud daripada sholat syuruk adalah sholat duha sebetulnya. Ya itu. Nah, jadi ini yang perlu dijelaskan. Kenapa? Karena ada sedikit miss di situ yang banyak orang bicarakan sehingga kemudian dia sholat pada saat matahari terbit. Dan itu masih waktu haram. Gak ada perbedaan pendapat di situ. Itu masih waktu haram. Gitu. Ya. Itu banyak juga ya. Maksudnya kalau misalnya aneh tangkap ya kayak apa? Istilahnya kalau kita balik lagi ke konteks Syawal tadi nih, puasa Syawal itu pelengkapnya berarti. Iya, jadi power bank. Seperti power bank lah gitu ya. Dia backup seperti mobil. Gini, kita punya mobil nih. Nah, supaya bodinya aman, maka dipasangin bumper. Kalau kejedot, ya bumpernya yang benyok. Bodinya masih aman. Iya kan? Iya benar. Nah, maka Allah sudah ajarkan kita supaya kita menyiapkan bumper-bumpernya. Maka semakin banyak amal-amal nafilah yang sunnah-sunnah tadi itu semakin banyak, maka semakin aman nih body yang fardu-fardu itu. Gitu. Dan juga ibarat pedagang misalnya. Bang Ayas berdagang. Nah, datang ke Tanah Abang. Pulang. Bapak ibu tanya, mana untungnya? Waduh, modalnya aja nih yang ada. Jadi kamu dari pagi sampai sore duduk ngapain? Ya itu hanya modal aja, nggak ada untungnya. Berarti sama. Orang yang hanya yang fardu-fardu seperti itu, dia ditanya mana untungnya. Nah maka untungnya itu di nafilah tadi itu. Iya, yang nafilah. Tapi kalau sudah modal pokoknya habis, ya sudah berarti rugi sudah. Nah, sama, kalau sudah yang fardunya sudah nggak dikerjakan, ya sudah tanda-tanda bahaya sudah. Gitu. Jadi ini fardu itu hanya untuk paling aman, paling standar lah. Untuk safe. Tapi bukan itu dicukupkan. Diperbanyak dengan yang sunnah-sunnah, yang nawafil. Sehingga kita itu beruntung. Ada untungnya dalam hidup itu. Ya, seperti itu. Kalau diumpamakan dengan pedagang, amal-amal yang fardu itu, puasa 6 hari bulan Syawal itu adalah seperti keuntungannya. Keuntungannya. Oke. Berarti jadi ya jazakumullah khair penjelasannya. Jadi ada apa ya? Ada tuh jadi ada arahnya gitu kalau misalnya mau ngelarin puasa Syawal ini jadi tahu gitu. Dapatnya apa, manfaatnya apa. Terus tadi juga Ustadz udah bahas juga teknisnya sama apa ternyata boleh puasa Syawal digabungin sama puasa sunnah yang lain gitu tuh. Ternyata boleh ya. Iya, ini menariknya Islam, Bang Ayas. Islam itu luar biasa. Allah itu telah mengatur hidup kita itu dengan sistematis. Kalau ibadah harian dihubungkan dengan matahari. Nah, misalnya menjelang matahari terbit namanya fajar. Ada garis melintang di ufuk timur itu. Itu menjelang matahari terbit. Itu kita wajib bangun sholat subuh. Nah, sebelumnya sudah dikasih mukadimah supaya sholat subuhnya maksimal, dikasih mukadimah sholat tahajud apa sehingga kita itu kebagian tuh amal ibadah itu. Kan kalau Bang Ayas mau misalnya mau bertinju, mau naik ke ring tinju, sebelumnya harus pelatihan. Iya, latihan dulu, siap-siap pemanasan gitu kan. Kan nggak bisa kita hanya langsung naik ke ring, dipukul KO kan. Nah, jadi kita itu supaya sholat subuhnya maksimal, siap-siap dulu, pemanasan dulu, sholat tahajud perbanyak, terus kemudian sholat 2 rakaat fajar, terus baru masuk sholat subuh. Nah, kemudian setelah itu pas matahari terbit, dari situ ditunggu masuk waktu duha. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wad-duha. Dalam Al-Quran juga ada wal-fajr. Ada surat Al-Fajr, wal-fajr. Terus pas masuk waktu duha, wad-duha. Terus nanti waktu siang,
wan nahari idza tajalla. Jadi kemudian setelah itu kita pas matahari tengah tuh jangan sholat dulu. Kenapa? Setan lagi menampakkan tanduknya bagi para penyembahnya. Nah, ditunggu sampai tergelincir matahari, tergelincir. Makanya kalau ditanya dalam fikih, kapan waktu zuhur masuk? Jawabannya sampai tergelincir matahari. Iya kan? Iya, itu. Jadi kalau di tengah-tengah masih haram. Masih seperti tadi itu. Matahari terbit, setan menampakkan tanduknya. Matahari di tengah-tengah, setan menampakkan tanduknya. Tunggu sampai tergelincir. Cek tergelincir, baru kemudian masuk sholat duhur. Terus matahari condong, disebut al-asr. Jadi condong itu bentuknya bayangan ya, seperti begini bayangannya. Ini benda nih. Ini matahari dari sana kan? Cret. Nah, kalau bayangannya dimiringkan sama, berarti masih belum. Nah, tapi ketika sudah bayangannya lebih, ini sini bayangannya sini bayangannya, maka itu masuk waktu asar sudah. Jadi itu namanya bayangan sebuah benda sudah melebihi daripada bendanya itu sendiri. Itu masuk waktu asar, disebut al-asr. Nah, Allah bersumpah dalam Al-Quran wal asr. Iya kan? Demi waktu asar. Itu maksudnya itu. Iya, memang artinya masa, tapi di antaranya makna adalah itu asar. Kemudian setelah itu matahari terbenam. Allah bersumpah dengan senja, terbenam matahari. Fala uqsimu bisyafaq. Asyafaq itu senja yang ketika matahari terbenam. Setelah itu masuk waktu malam. Malam itu artinya apa? Waktu Isya itu. Waktu Isya itu artinya warna kemerah-merahan di ufuk barat sudah hilang. Artinya matahari sudah tenggelam total. Gelap lah, udah gelap. Iya, itu masuk awal waktu Isya. Jadi semua hubungan dengan matahari untuk ibadah harian. Seperti itu. Sudah masuk malam, sudah selesai. Masih ada mataharinya itu. Jadi kemerah-merahan hilang, Isya selesai. Seperti itu. Makanya Isya agak panjang kan, itu malam sampai fajar kan. Nah, jadi semua masih dihubungkan dengan matahari. Itu untuk ibadah harian. Kalau ibadah pekanan, oleh Allah diberi angka namanya. Dihubungkan dengan hari, tapi pakai angka. Jadi misalnya hari aktif pakai nama angka. Ahad, Wahid, hari pertama. Isnain, Senin, hari 2. Salasatun, Selasa, 3, Selasa. Arba'atun, Arbi'a, Rabu, 4. Khamsatun, Khamis, Kamis, 5. Ini hari aktif. Jadi sebetulnya hari aktif itu 5. Terus hari berkumpul, Jum'ah, nggak pakai angka. Oh iya, Jumu'ah ya? Iya, hari berkumpul, jamaah, Jum'ah. Terus hari istirahat, Sabat. Wa ja'alna naumakum subata, istirahat, Sabat. Itu cara Allah ngatur, sudah pakai nama hari. Tapi karena yang memimpin dunia bukan orang Islam, diubah. Jadi hari Ahad, hari istirahat jadinya. Akhirnya orang Islam jadi kacau. Dia nggak ngikuti alur. Padahal di sini kan nggak ada ibadah sama sekali. Istilahnya dalam arti ibadah khusus kan. Sebetulnya yang harus istirahat hari Jumat. Makanya di hari Jumat tuh kalau kita buka kitab Zadul Ma'ad ya, nih dari kitab Zadul Ma'ad tuh, jadi kalau kita buka itu lebih dari 20 halaman cara kita mengisi hari Jumat. Apa aja yang kita kerjakan itu ibadah full. Pengisian diri kayak kita mampir di pom bensin, kita harus full tank karena kita akan sepekan ini bekal. Iya. Makanya kenapa kok banyak orang Islam tersiok-siok? Sholat di masjid, korupsi di kantor, menipu di pasar. Kenapa? Karena full tanknya nggak diisi. Seharusnya hari Jumat tuh hari full tank mengisi dia. Dikir, istighfar, baca sholawat, baca Quran. Pokoknya ibadah terus. Makanya di hari Jumat tuh oleh Allah disediakan 1 jam yang itu tidak di-expose. Kapan yang paling pas? Kalau kita berdoa pada saat itu, Allah terima langsung. Nah, kita seharian tuh memburu saat itu. Tapi kan karena bekerja. Iya benar. Nah ya, itulah dia kondisi yang terjadi. Berarti emang paling buat ngakalin itu Ustaz, sambil kerja tuh bisa zikir gitu ya, sambil gitu. baca istighfar. Ya, itu yang kata Allah dalam surah Al-Muzammil kan. Innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Aku tahu kamu di siang hari kamu sibuk, tapi di celah-celahnya kamu berusaha untuk tabattul. Tabattul artinya tetap berzikir. Bertikir. Itu kata kuncinya. Masya Allah ya. Nah, indah kan? Mantap. Jadi kemudian setelah itu, kalau ibadah bulanan, Allah ikat dengan bulan. Jadi makanya, kenapa Nabi mengajarkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau kamu berpuasa, mulailah pada saat melihat hilal tanggal 1. Pastikan tuh hilal ru'yah. Sebetulnya ru'yah kan? Iya. Nah,
pastikan tanggal 1. Wa aftiru liru'yati, dan kamu berhentilah berpuasa pada saat tanggal 1 bulan Syawal. Nah, di Syawal itu sudah tanggal 1 itu. Nah, itu dihubungkan oleh Allah dengan bulan. Makanya ada puasa 3 hari yang pada malamnya itu bulan cerah ceria, langit nampak putih. Bahasa Arabnya putih, al-bid, al-abyad. Maka 3 hari itu disebut ayyamul bid. Kita disuruhkan berpuasa. Itu juga berpuasa dalam konteks bahwa pahalanya seperti puasa setahun juga. Masya Allah. Karena kasiyamid dar. Masya Jadi Allah. itu ya. Ada tuh dari dulu dengar makna ada puasa Yaumul Bid, Iya, Yaumul Bid. Oh, maknanya itu di pas situ. tanggal 13, 14, 15 matahari mencapai titik kesempurnaannya dan langit benar-benar cerah dan putih. Itulah ayyamul bid. Masya Allah. Nah, itu bulanan. Kalau tahunan juga dihubungkan dengan bulan. Masih. Misalnya haji bulan Dzulhijjah. Itu pun juga ada tanggalnya. Misalnya hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Hari wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Terus kemudian tanggal 10 mabit di Muzdalifah. Ya, malamnya mabit di Muzdalifah. Terus kemudian paginya melempar jumroh Aqabah. Terus kemudian 11, 12, 13 ini mabit di Mina 3 hari. Kemudian melempar ula wusta Aqabah. Setelah itu udah dia tawaf ifadah selesai. Itu haji. Jadi haji itu sebetulnya haji itu yang paling pokok hanya tanggal kalau pokoknya, kalau tarwiyah itu pilihan. Ya, jadi hanya tanggal 9, 10, katakanlah kalau tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Tanggal 12 ini sudah boleh pulang sebelum jemaah haji. Hanya 5 hari. Kalau mau dia menyempurnakan tanggal 13 nggak apa-apa. Karena kata Allah dalam Al-Quran bahwa kalau kamu mau mengambil yang 12 nggak apa-apa. Ya, faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alai. Siapa yang ingin hanya 2 hari saja di Mina nggak apa-apa. 11, 12. Tapi kalau mau melengkapi 13 juga is okay. Nah, jadi ini haji itu sebetulnya ya 6 hari. Hajinya. Yang lama itu nunggu pesawatnya. Iya benar. nunggu giliran, Iya, nunggu giliran. Mau nunggu itu dan sebagainya. Masya Allah. Jadi makanya Abi Amir pernah itu menemani orang yang paling sibuk itu. Dia datang tanggal 7. Tanggal 7 Dzulhijjah, landing di airport, jemput, tawaf untuk umrahnya. Kemudian tanggal 8 masuk ke Mina, 9 dia masuk ke Arafah, kemudian 10 di Muzdalifah, 11 12 dia langsung melempar jumroh. Di Mina langsung pulang, sudah. Ziarah ke Mina, ke Madinah sebentar, udah langsung pulang. Nah, itu. Jadi itu bagi orang sibuk ya hanya seperti itu. Itu bagi orang yang memang punya pesawat khusus lah. Iya, langsung pengen haji, dia besok berangkat gitu. Ya nggak pakai Nggak pakai antrian-antrian iya, ya. Dia pokoknya besok mau haji, berangkat langsung. Ya itu kayak misalnya raja-raja di Saudi kan. Oh kayak gitu. Ya amir-amir seperti itu, mereka hanya melaksanakan hajinya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Hari ini kita ngobrolin banyak nih tentang tadi kita ngobrolin Syawal, terus kita ngobrolin. Ya ini untungnya kalau temani orang-orang milenial itu kita mencari bahasa-bahasa yang milenial yang mudah dipahami. Itu. Jadi banyak bahasannya. Iya, jadi kalau yang ngobrol orang-orang sudah tua mau menjelang mati ya, jadi kita bicara tentang husnul khotimah terus. Oke, jazakumullah khairan untuk obrolan kita hari ini. Untuk teman-teman terus ikutin sosial media kita karena kita akan lebih banyak lagi ngobrolin tentang Al-Qur'an di channel Abi Amir Fat dalam program Ngobrak. Iya. Kalau yang di sebelumnya kan ini Al-Qur'an menjawab ya. Iya. Kurang muda. Iya, oke. Ini aja ngobrak gitu, ngobrolin Quran. Oke, bersama Bang Ayas dan Abi Amir. Oke. Ya, sekali lagi saksikan selalu program Ngobrak bersama Bang Ayas dan Abi Amir hanya di Ustadz Amir Fats. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow sosial media kita juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Apa, Ustaz? Jangan lupa salurkan donasi terbaik Anda. Oh iya benar. Ya, salurkan selalu donasi terbaik Anda melalui sedekah.id. Ya. Iya benar. Boleh juga ada fatamal.com juga bisa. Fatamal dan sedekah.id buat teman-teman yang punya kelebihan rezeki dan pengen ngebantu para penghafal Quran, santri-santri penghafal Quran. Ya, ini Abi Amir ini punya pesantren yang itu mereka 90% gratis. Dan mereka itu dari sanawiyah sampai S1.
Oh tuh dari Iya, sanawiyah sampai kuliah tuh, sampai lulus. Kuliah, sampai S1. Pokoknya jadi ustadz lah, tamat jadi ustadz sudah. Dia sudah hafal Quran 30 juz, bahasa Arabnya bagus, juga mengerti fikih, ada dasar fikih, kemudian tafsir, mereka sudah bisa insya Allah terjun ke masyarakat, insya Allah. Dan silahkan kepada teman-teman untuk mendukung mereka. Kalau mungkin menemukan ada saudara-saudara kita yang mereka ingin belajar di pesantren Fat, silahkan kirim. Iya, langsung hubungin kita aja langsung. Iya. Langsung di chat aja deh. Oke. Jazakumullah khair, Ustaz. Siap. Terima kasih, Bang Yas. Masya Allah. Jazakumullah khairan.